Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Kenalkan nama saya Fendi Yulio Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat SCADA ya untuk proyek PLTS Rooftop System on Grid. Oke, yang perlu kita siapkan adalah aplikasi ModSim dan aplikasi VT SCADA ya. Yang pertama kita bangkitkan datanya terlebih dahulu di aplikasi ModSim. Kita buat file baru. Kemudian kita pilih di sini holding register ya. Nah, di sini akan kita gunakan 5 data input, ada 40 100, 40 101. Kemudian supaya terhubung dengan VTSCADA kita konekkan dulu. Connect, kemudian kita pilih TCP Modbus ya. Nah, sampai warnanya abu-abu. Kalau abu-abu berarti udah terkonek. Kemudian kita masukkan datanya. Kita ada 3 simulasi di sini. Kita ada random, ada increment atau nanti datanya itu akan ditambah secara bertahap. Nah, kita coba increment dengan limitnya misal 100. Jadi artinya nanti setiap 1 detik dia akan bertambah ya nilainya di situ. Nah, mulai bertambah 5, 6, 7. Artinya ini sudah terhubung. Oke. Nah, kita coba bangkitkan data kedua ya. Kita akan gunakan simulasi random, misal 50, kemudian 1 detik. Oke, oke, udah muncul di sini 40, 29, 23, 17, 44. Nah, dari data-data ini selanjutnya kita masuk ke aplikasi VTSCADA dan ini adalah tampilan awal ya. Kita menuju menu ke atas itu ada tag browser. Di sini kita buka dulu gerbangnya, kita bikin port ya, namanya itu port sebagai gerbang penghubung. Kita pilih TCP IP port. Nah, kita masukkan namanya di sini, teman-teman. Port TCP misalnya ya. Oke, untuk selanjutnya areanya misalkan PLTS rooftop, deskripsinya di kantor, P2K, benua. Oke, selanjutnya kita ke connection. Nah, di sini ada isi kode ini ya, IP ya. Karena di sini kita terhubung dengan laptop kita secara default. Untuk TLS dan display kita abaikan, kita apply dengan oke. Nah, di sini ini sudah selesai dalam pembuatan portnya. Untuk selanjutnya kita ke Newchal, kita bikin drivernya ya. Kita di sini pilih drivers. Nah, di sini ada banyak merek-merek ya. Dari drivernya kita pilih Modbus Compatible Device. Nah, kemudian kita beri nama misalkan eh, driver Modbus. Oke, nah di option ini kita pilih Open Modbus TCP ya, teman-teman. Yang paling bawah kita klik, kemudian untuk communication, ini kita pastikan station address-nya adalah 1 ya, kemudian kita apply. Nah, untuk menu-menu yang lain kita biarkan saja. Oke, nah ini sudah muncul ya drivernya. Nah,
Selanjutnya adalah kita akan menarik data tadi yang ada di ModSim ya. Caranya kita pilih klik kanan New Child, kemudian kita pilih analog karena ada di data analog, kemudian input output and calculation, diklik. Nah, kita beri nama misalkan pada PLTS ini ya, kita ingin mengukur hmm, misalnya tegangan ya. Nah, kemudian deskripsinya misalkan tegangan PLTS. Nah, di menu input dan output kita masukkan read address tadi sesuai dengan yang ada di ModSim. Nah, di ModSim ini adalah misal kita masukkan 40 100 ya. Ini kita masukkan saja di read address ini 40 terus. Nah, untuk scaling ini kita misalkan saja dari 0 sampai 1000 ya. Nah, untuk yang lain kita biarkan saja, teman-teman. Nah, maka akan muncul di sini tegangan ya. Kemudian kita lihat ada value di sini, value di sini. Ah, sudah bergerak artinya sudah berhasil. Nah, value ini dia terhubung dengan ModSim 32, teman. Nah, misalkan kita mau input lagi ya untuk arus misalkan. Caranya sama seperti yang tadi, kita beri nama dulu arus. Kemudian misalkan ini arus PLTS. Nah, di input output kita perhatikan di sini. Data yang kita gunakan adalah 40 101. Nah, rubah 40 101. Untuk scaling kita biarkan play OK. Nah, sudah ada dua data yang terhubung dengan Vitiskada. Ini kita close saja. Kita selanjutnya mendesain di ini ya, atas kanan sebelahnya tag browser ada IDEA Studio. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini cara cepatnya kita kontrol salah satu, kita klik Ctrl A, kemudian delete ya. Nah, misalkan kita mau memunculkan data tegangan tadi. Kita gunakan sini ya, LED LED dan juga kita tambahkan teks di sini, misal tegangan, satuannya volt, volt DC ya teman-teman ya. Oke, nah setelah ini kita eh, hubungkan ya, ini kita klik double tick, kita rubah tagnya di sini, kita hubungkan dengan yang ada di tadi, yang sudah kita buat di driver, kemudian ada tegangan dulu ya misalnya. Kita select, kemudian kita OK. Nah, sini sudah berhasil teman-teman. Jadi di sini tegangannya sudah bergerak mengikuti data pada Modbus. Kemudian misalkan kita masukkan juga untuk arusnya ya. Caranya sama. Ini kita copy saja. Terus, nah di sini kita tagnya kita ganti tadi ya, sesuai tadi. Ada arus, kita klik, kita select teman-teman. Kita klik OK. Nah, datanya sudah berhasil di sini. Nah, data arus di sini, kemudian ada data tegangan. Kita bisa menambahkan parameter-parameter lain ya. Tapi itu nanti saja. Kemudian kita bisa ngesetting
alarm secara otomatis, misalkan nanti arus itu ya, apabila arusnya ini berlebih, kita bisa beri alarm di sini, teman-teman. Misalkan ini ya di high alarm ini ya. Kita pilih, bentar, kita setting dulu range-nya, misalkan dari 0 sampai 50. Nah, nanti misalkan ketika arus itu mencapai 45, maka akan muncul alarm tetap. Ini prioritas kita tentukan ya. Kita bisa ada beberapa prioritas tadi pilihannya. Dan ini kita kembalikan, kita apply, kita oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah muncul ya alarmnya di sini. Ada suaranya juga. Jadi artinya apa? Artinya tadi data tadi arusnya sudah mencapai ke 45 ampere teman. Atau artinya arusnya sudah tinggi. Nah, ini akan muncul terus ya, kita bisa matikan. Seperti itu teman. Oke, di sini saya akan mencoba. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan kontrol ya. Jadi, di mana kita bisa menambahkan analog kontrol. Misalkan kita pakai knob ini teman-teman. Nah, kemudian misalkan yang kita kontrol misalkan frekuensi. Setuanya harus kemudian kita tambahkan numeric table-nya, tambahkan angkanya di sini. Nah, supaya terhubung kita double klik eh, ini, kemudian kita tambahkan tag ya, tagnya. Nah, di sini kan belum ada nih. Kita klik new, kita tambahkan di sini input output calculation sama, kemudian tambahkan frekuensi. Nah, untuk read address-nya tadi belum dibikin, misalkan 40102. Kita pilih yang belum ya, karena tadi 4001, 00 sama 01 sudah terpakai. Kita masukkan 02, kita select, oke. Kemudian kita angka ini kita hubungkan juga pada frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya kita simulasikan di pojok kiri atas. Nah, ini kita bisa memutar ya. Kita bisa mutar. Oke, klik oke aja. Nah, knob ini kita bisa menyesuaikan keinginan kita. Misalkan kita mau di 30. Itu bisa teman-teman. Tuh, 30. Nah, ini kalau frekuensi itu range-nya antara 50 ya teman-teman ya. Dari 49 sampai 51. Kita rubah dulu scalingnya teman. Oke, kita matikan disable-nya supaya tidak muncul lagi pemberitahuannya. Nah, sini sudah mulai berubah ini angkanya dari 49 sampai 51. Nah, kita misal pilih di 50, maka akan muncul 50 di situ. Nah, ini terhubung dengan em, mode SIM ya, terkoneksi dia. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang saklar on off. Misalkan kita tambahkan di sini saklar on off. Ini fungsinya nanti ketika kita mau mematikan MCB atau peralatan-peralatan, kita bisa gunakan ini saklar ini. Kita tambahkan indikator juga.
Saya gunakan lampu. Nah, di sini kita klik new, misalnya kita tambahkan switch MCB ya teman-teman ya. MCB, PLT, tambah. Nah, di input output ini kita masukkan position 0 itu 00, kita masukkan ketika ini kondisi off ya atau mati. Nah, untuk address yang akan kita gunakan nanti di sini misal 40103 ya teman-teman yang belum pakai. Nah, untuk number position kita rubah dua, karena on off aja. Kita ganti position satu, kita satu satu ini untuk kondisi menyala on teman. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, kita select ya, kemudian klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan indikator lampunya. Kita tinggal pilih saja switch, kita hubungkan, klik OK. Nah, kita lakukan simulasi di sini. Coba kita klik. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini on, lampunya akan menyala. Kita klik lagi. Kalau off, dia akan mati teman-teman. Jadi seperti itu membuat switch atau saklar. Oke, jadi ketika tadi semua sudah digabungkan ya, ini saya sudah membuat contoh untuk monitoring PLTS rooftop on grid ya. Kapasitasnya 3,6 kWp. Nah, di sini ada PV modul. Kita bisa memasukkan data di situ suhu panelnya berapa, kemudian iradiansinya juga. Kemudian dia masuk ke inverter. Di inverter kita bisa menggunakan saklar ya on atau off. Kemudian ada hasil pengukurannya juga di sini. Itu juga dengan sistem dari PLN. Jadi di PLN kita menggunakan 5,5 kW, ada meter PLN dan juga hasil pengukurannya. Nah, karena ini on grid maka tidak menggunakan baterai ya. Jadi antara PLTS dan PLN nanti secara bergantian menyuplai pada PAN. Di sini juga ada panel kontrol ya. Kita bisa mengatur nanti kita mau pilih PLTS atau PLN atau mematikan keduanya. Juga ada grafik di sini, grafik daya. Kita coba. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan dari inverter. Di sini kita bisa on off. Kemudian juga dari meter PLN on off. Seperti itu. Baik, sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.